Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bi kulli lisan, al ma'bud bi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yasghuluhu sya'nun an sya'nin, jala 'anil ashbah wal andad wa tanazzaha 'anis sahibah wal aulad wa nafada hukmuhu bi jami'il ibad, la tumathilhu al-uqul bitafkir wa la tatawahhamuhu al-qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi ala nasi ajmain, sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Wa qala an-nabiyul karim, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang selalu memelihara, menjaga dan memberikan keselamatan kepada kita, ya, hingga kita diberikan satu nikmat yang terbesar dari Allah berupa at-taufiq, ya, iman yang dengannya Allah hantarkan kita semua dalam majelis ilmu ini, fi baiti min buyutillah, ya, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang agung yang Allah pilihkan untuk kita, yang wajib kita mensyukurinya. Dan mudah-mudahan Allah mengkaruniakan di tempat ini keberkahannya, rahmatnya, ya, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan hikmah, ya, dalam ilmu yang kita dapatkan ini. Allahumma akhrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wansar alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada uswah kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya, ya, dari gelap gulitanya jahiliyah kepada terang benderangnya cahaya Islam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah, terlimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, karena ini awal bertemu, ya, setelah bulan Ramadan dan Syawal juga sudah lewat, ya, tapi tidak terlambat, ya, untuk saya tetap mengucapkan, ya, kepada rahimakumullah semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum, dan saya juga mohon maaf, ya, lahir dan batin, ya, atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ya, selama interaksi kita selama ini. Ya, pada kesempatan ini setelah kita memasuki bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita selingi dari pembahasan kita berkaitan dengan mengenal, ya, dan menyelami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ma'rifatullah ini adalah kuncinya ilmu, ya, dan ini adalah jalan utama dalam tazkiyatun nafs. Nah, oleh karena itu dengan mengenalnya ini akan menjadi suatu jalan terbukanya upaya-upaya kita dalam mendidik nafs kita, gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Al-Malik Al-Quddus, ya. Nah, lalu kita selingi dulu dengan Al-Ghafur, ya, kita kembali lagi ke susunannya, ya, Al-Malikul Al-Quddus As-Salam. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama bahas, ya, seperti biasa bahasan kita sederhana saja, ya, itu berkaitan dengan
nama Allah As-Salam ini kita dapatkan dalam dalilnya ya, dalam ayat Al-Qur'an dan hadis di mana gitu ya. Dan juga apa maknanya ya, nama dan makna dari As-Salam, dan bagaimana sih kita merasakan ya bahwa nama As-Salam ini termanifestasi atau terwujudkan dalam perbuatan-perbuatan Allah kepada makhluknya ya. Nah, baru kita lihat bagaimana buah iman ya dari keimanan kita terhadap nama Allah As-Salam ini. Nah, yang pertama berkaitan dengan nama Allah As-Salam ini kita dapatkan ya dalam surat Al-Hasyr seperti yang sudah dibacakan di muqaddimah ya, dan dalam sholat subuh berjamaah kita tadi ya. Nah, jadi di ayat ke-23 ya. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahul ladzi la ilaha illahu." Ya. Nah, ini adalah kalimatut tauhid. Ya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Nah, ini dipaparkan di sini, huwa Allah pemilik nama Al-Malikul Al-Qudus As-Salam. Nah, ini nama As-Salam ini ada di surat ini ya. Nah, yang kita lihat maknanya kalau di sini adalah yang maha sejahtera gitu ya, yang maha sejahtera. Nah, nanti kita bahas ya tentang makna As-Salam ini. Al-Mu'min ya, yang mengaruniakan keamanan, Al-Muhaimin yang memelihara, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuasa ya, Al-Mutakabir ya yang memiliki segala keagungan, Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini nama-nama Allah yang terhimpun di ayat ini, beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Nah, di dalam hadis ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini an Thauban qala ya, dari Thauban beliau pergawalan berkata, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah SAW ida insorofa minas solatihi, apabila Rasulullah SAW telah selesai dari solatnya, istighfaro talatan. Nah, Rasulullah SAW itu beristighfar 3 kali. Waqala, kemudian Rasulullah SAW berzikir ya. Nah, zikirnya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, ini nama As-Salam di sini ya. Nah, ya Allah, Engkaulah adalah As-Salam. Nah, nanti ini dari nama, dari hadis ini kita lihat nama itu Allahumma antas salam. Pertama yang dinisbahkan kepada zat, sifat dan perbuatan Allah. Allah antas salam gitu. Nah, jadi As-Salam itu nama Allah. Makanya termasuk dalam makna Assalamualaikum ya, yang kita sering lontarkan ya, doakan untuk saudara-saudara kita tatkala berjumpa, itu mengandung nama As-Salam gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, As-Salam wa minkas salam. Nah, ini masih menghimpun nama Allah. Ada 2 perspektif, perhatikan ya. Nah, ini kaitan dengan makna nanti. Perspektif dari sisi Allah, zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, ini perspektif sebagai hambanya ya, sebagai hambanya, wa minkas salam, dan dari Engkaulah keselamatan. Nah, ini maka nanti kita akan lihat nama As-Salam ini ada 2 perspektif ya. Nah, nanti kita di bagian kedua ya dari makna. Nah, di sini dilanjutkan tabarakta dzal jalali wal ikram. Engkau maha tinggi yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, sekarang kita ke apa sih makna As-Salam? Pertama dari biasa ya, supaya kita memahami sesuatu dalam bahasa Arab, sebelum istilah itu secara bahasa dulu. Orang Arab menggunakan ini untuk apa gitu, kalimat ini untuk apa. Nah, nanti baru masuk
kepada makna secara istilah. Nah, secara lugawi atau secara bahasa, assalam ya, ini dari assalamah, ya, al-baro'ah. Nah, berarti dalam bahasa Indonesia kan apa artinya selamat ya. Nah, selamat itu dari bahasa Arab berarti ya. Nah, itu serapan dari bahasa Arab, artinya selamat, assalamah. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kamus, assalamah itu maknanya kedamaian, ketentraman, keselamatan, juga keamanan, dan ada tadi kesejahteraan gitu ya. Nah, itu assalamah secara bahasa. Artinya juga al-baro'ah. Al-baro'ah itu ia terbebas ya, selamat dari kekurangan, dari cacat. Nah, bayinya lahir dengan misalnya assalamah, selamat ya. Selamat itu sehat walafiat, tidak kurang, anggota badannya sempurna gitu ya. Nah, itu terakhir suaranya ternyata yang bisa menangis dan lain-lainnya. Nah, itu selamat ya, ya selamat itu maksudnya al-baro'ah. Salah satunya itu ia terselamatkan ya. Nah, atau dia terbebas dari keburukan. Nah, ini secara bahasa ya. Nah, di dalam Al-Quran secara bahasa juga kita dapat temukan assalam ini dalam surat Al-Furqan ayat 63. Nah, dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa id khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata yang salaman. Nah, jadi kalau orang jahil menyapa ya, misalnya di tengah jalan atau apa dengan suatu bentuk hal yang padahal itu bisa jadi berupa ejekan atau hal apa, seorang muslim itu ia menjawabnya dengan jawaban yang salaman. Nah, salaman di situ maksudnya apa? Nah, salaman di situ maksudnya adalah ucapannya itu terbebas dari keburukan. Tidak membalas keburukannya dengan keburukan yang serupa atau lebih atau kurang gitu ya. Jadi dia terbebas, lepas. Nah, jadi tidak ada ucapan yang dijawabkan oleh seorang muslim tak kala orang-orang yang tadi ya jahil menyapa mereka dengan ucapan yang buruk gitu. Nah, jadi salam di situ adalah selamat dari keburukan. Nah, oleh karena itu dari pengertian bahasa ini, nah kita lihat sekarang nama assalam itu pertama dalam perspektif zat Allah, perbuatan dan sifatnya. Maksudnya apa assalam ini? Assalam ini hampir sama dengan makna al-Quddus yang sudah kita bahas. Ya, maha suci. Assalam maha selamat. Maksud maha selamat di sini ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata ya, jadi terbebas dari segala cacat dan kekurangan karena Allah maha sempurna baik dalam zat, sifat dan perbuatannya. Nah, jadi waktu kita mengikrarkan atau kita menzikirkan, melisankan dalam lisan kita ya, juga mentasdikan dalam hati kita kalau kita assalam, maknanya kita menyelamatkan, membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan ya, cacat, kekurangan atau sifat-sifat lain yang berkaitan dengan itu sifat makhluk. Ya, atau segala hal yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Nah, jadi assalam ini berarti betul-betul menyelamatkan ya, betul-betul membebaskan ya. Jadi kita dalam hati kita tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengasih, tapi misalnya ya pengasihnya Allah, misalnya pilih kasih, pengasihnya Allah, nah itu ada hal-hal yang tapi kepada saya, nah jadi terbebas dari itu semua ya, yang hal sifat-sifat yang mengotori dari rahman Allah. Jadi maha pengasih Allah sempurna ya.
Nah, jadi sempurna, jadi menyematkan nama-nama Allah dengan kesempurnaannya tanpa memberikan ya sedikit pun sifat yang kurang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi as-salamah ini makna ini adalah bahwa Allah terbebas dari segala cacat dan kekurangan karena kesempurnaannya dalam zat, sifat dan perbuatannya gitu. Jadi Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi ya. Maka Allah selamat dari segala hal kurang dalam kemuliaannya. Berarti kemuliaannya itu ada kemuliaan yang berlimpah ruah, yang bahkan akal kita pun tidak sampai kepada hakikat dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, jadi perspektif bahwa nama Allah As-Salam kita sama dengan tanzih tadi. Ya, menyelamatkan ya, bahwa Allah itu selamat dari keburukan-keburukan. Nah, yang kedua, As-Salam dari perspektif hamba atau makhluk. Nah, ini adalah kaitan dalam hal ini. Para ulama mengatakan maksud dari nama As-Salam bahwa Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Allah memiliki sifat ya, memiliki sifat yang dengan sifatnya ini keselamatan itu di genggamannya. Allah pemilik keselamatan. Wa minka salam. Ya, jadi segala keselamatan yang terjadi di muka bumi ini terjadi adalah atas ya, di atas nama Allah As-Salam ini gitu. Nah, jadi ini ya, As-Salam ini berarti Allah yang Maha memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dengan ini, maka Allah menyelamatkan ya hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Nah, ini dalam surat An-Naml ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihil ladzina istofa." Katakanlah, segala puji bagi Allah dan keselamatan. Nah, di sini ada ya, atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Nah, di sini ada salamun ala ibadihil ladzina istofa. Nah, jadi itu pengertian ya, berkaitan kalau kita kaitkan dengan hamba ya. Jadi as-salam di sini Allah memberi keselamatan. Nah, nanti akan kita lihat ya bagaimana Allah memberi keselamatan ya. Dan keselamatan yang paling utama kan yang kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, jangan lupa bahwa yang kita minta kepada Allah yang paling pertama dari keselamatan itu adalah salamatan fid din. Jadi kan di dalam hadis juga musibah yang paling besar itu sebetulnya bukan masalah musibah dunia kan ya, tapi musibah dalam urusan din. Nah, jadi kalau kita keserempet beca gitu ya, kita kehilangan misalnya dompet, itu musibah semua. Nah, tapi kita suka lupa bahwa tak kala tadi ya, anak kita atau diri kita misalnya ya, atau sholatnya misalnya di akhir waktu, atau bahkan tidak sholat, itu musibah dalam urusan-urusan din itu lebih besar ya. Dalam kaitan misalnya tadi anak-anak kita belum bisa membaca Al-Quran padahal usianya sudah taklif gitu ya, usianya sudah mukallaf, udah baligh gitu ya, tapi belum bisa sholat ya, Nabi belum bisa mendoakan orang tuanya, belum mengenal Allah. Nah, musibah itu sebetulnya adalah dalam urusan-urusan din sama dengan keselamatan juga. Nah, kita sering memperhatikan keselamatan keluarga kita ya, kan dijaga ya rumah. Kenapa kita sediakan rumah ya, teralisnya, pagarnya, semuanya untuk menjaga keselamatan secara fisiknya ya. Nah, tapi kita lupa bahwa ada keselamatan yang lebih utama juga yang harus dijaga pada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahliikumun nar. Selamatkanlah ya, nah, itu kan selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kadang-kadang kita lupa
membentengi keluarga kita dengan iman dan takwa, anak-anak kita, keluarga kita. Nah, maka kita lihat salamah dalam makna ini, ya Allah menyelamatkan seorang hamba yang termasuk dalam dirinya. Kenapa kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi ini kan ya. Nah, kita harus bersyukur ya dengan diberikannya taufik kepada kita sehingga kita berserah diri dengan keislaman kita. Coba kalau kita perhatikan ya dari penduduk dunia ini ya, banyak yang Allah Subhanahu wa taala luput, maksudnya mereka luput dari hidayah dan taufik yang padahal Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau membuka hatinya sehingga mereka bukan termasuk orang-orang yang selamat gitu ya. Nah, itu ya, jadi itu makna dari salam ya, assalam. Nah, kita lihat lagi ya, sekarang bagaimana sih nama assalam ini dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, apa yang bisa kita rasakan nama assalam itu dalam aktivitas hidup kita ya, dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat ini beberapa ayat ya yang menjelaskan tentang bagaimana nama Allah Assalam ini ya telah menjadikan ya kita termasuk yang terselamatkan ya. Salah satunya kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 103 ya, surat ketiga ya. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah jami'an ya, bersama-sama, berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da'an ya, fa'alafa baina qulubikum. Nah, asalnya bermusuh-musuhan ya, lalu Allah satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, lalu Allah jadikan dengan nikmatnya kalian bersaudara. Nah, ya. Wa kuntum, nah di sini ya, ala syafa khufratin minan nari, dan engkau berada dalam tepi jurang neraka ya. Fa'anqadakum minha, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Nah, ya dari neraka ini. Nah, jadi kalau kita selamat, kita tadi ikut ya majelis ilmu, pergi ke masjid, kita seorang muslim, kita membaca Al-Quran, kita berzikir ya, kita menunaikan sholat rukun Islam, dan kita selamat tidak berbuat zina ya, kita tidak meminum minuman khamar gitu ya, kita tidak juga memakan tadi riba ya. Nah, kita selamat dari segala dosa-dosa yang menyebabkan kita pada api neraka, dari kemusyrikan. Itu siapa yang menyelamatkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus lahir dengan nama Assalam ini, bahwa selamatnya kita bukan karena diri kita, tapi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak membunuh, kita tidak menyiksa, ya, kita tidak banyak hal perbuatan dosa kita tinggalkan, ya, tidak berdusta, ya, tidak melakukan kekafiran. Itu adalah karena Assalam, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rasakan rasa syukur kita ya, tak kala lisan kita ya, nah, terhindar dari hal-hal perbuatan dosa. Karena sebetulnya yang menyelamatkan lisan kita dari perbuatan-perbuatan dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nama Assalam kita sematkan segala hal yang menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan kita dengan Islam ini bukan kita, tapi Assalam, nama Allah ya. Assalam ini yang melekat pada Allah, sifat menyelamatkan.
Nah, ya, jadi keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, kita harus rasakan tak kala kita berangkat ya subuh ya, di waktu di mana mungkin banyak orang memilih untuk melanjutkan tidurnya gitu kan ya, tak kala berkumandang azan ya, dengan selimut tebal yang mungkin lagi dingin-dinginnya gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hantarkan langkah kaki kita, dimudahkan hati kita kan ya. Di saat orang lain mungkin padahal kuat, sehat, bahkan mungkin dekat masjid rumahnya gitu, jaraknya ada yang lebih jauh. Nah, tapi Allah pilih dengan keselamatan kita diselamatkan oleh Allah. Bangunnya kita dan melangkahkan kaki kita, ayunan tangan ini adalah keselamatan yang Allah berikan pada diri kita. Nah, kerinduan-kerinduan kita pada Allah Subhanahu wa taala ini semuanya adalah diberikan oleh Allah assalam kepada kita. Nah, ini ya, dan sebetulnya ada kesempatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ada kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang tadi ya dilarang oleh Allah. Mungkin kita dananya ada, kemampuannya ada, mungkin kesempatannya juga banyak, tapi kita meninggalkan hal itu. Kenapa kita tidak pergi untuk tadi misalnya ya bersenang-senang di mana kita minum minuman keras ya, atau kita tidak melakukan hal-hal yang merupakan itu diharamkan Allah, tapi seperti bentuk kenikmatan dunia. Nah, itu adalah atas keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Nah, itu manifestasinya juga dalam segala musibah. Nah, jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Ankabut ya, faida rokibu fil fulki da'allaha. Nah, maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah kan ya, dengan memurnikan. Nah, di sini mukhlisina lahuddin, ketaatan kepadanya. Nah, falamma najjahum, maka takala Allah menyelamatkan mereka ya ilal barri ya, ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah, jadi kita naik pesawat, naik kendaraan, padahal banyak ya yang tadi pesawat bisa jadi tadi jatuh gitu ya, ataupun kendaraan ya bisa jadi tabrakan atau mengalami hal-hal kecelakaan lainnya dalam kaitan musibah gitu ya, banyak. Nah, kita suka lupa. Jadi syukur kita ya, nikmat itu kan ada dua ya, ada nikmat nafi' ya, ada nikmat dafi'. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan ada nikmat nafi', nikmat dafi'. Nikmat nafi' itu nikmat kita mendapatkan manfaat gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, berupa tadi kesehatan ya, rizki berupa tadi rumah, harta, anak-anak gitu ya. Nafi ini kita kemanfaatan, bisa kita manfaatkan baik dalam urusan din maupun dunia. Itu nikmat-nikmat nafi, udara ya, mata dan melihat, ya, telinga mendengar. Nah, ini nafi. Tapi yang sering kita lupakan itu adalah nikmat dafi. Nikmat dafi itu adalah Allah hindarkan ya, berbagai hal ya. Nah, kita suka mensyukuri nggak bahwa kita itu terhindar dari misalnya penyakit HIV, kita terhindar dari penyakit kanker, kita terhindar dari penyakit ya, banyak lagi penyakit-penyakit, virus-virus lain yang membahayakan ya. Kita salamah ya, salamah dalam tubuh kita sempurna. Nah, kita suka lupa Allah tadi, kita mata kita ini yang lebih sulit gitu ya, kita merasakan itu nikmat dari Allah, nikmat dafi ini. Mata ya kan itu dihindarkan dari kebutaan kan ya, dihindarkan dari misalnya banyak hal ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mata, mulut dan lain-lainnya. Ya, kita dihindarkan dari musibah, bencana alam, dari kecelakaan, ya, dari hal-hal yang banyak sekali dalam kehidupan ini yang bisa membuat kita menderita. Ya. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita. Nah, sampai saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu assalam. Selama ini kita menjalankan keselamatan dalam hidup itu karena Allah menyelamatkan, dan setiap saat seperti sekarang ya.
mungkin kita santai aja, tenang aja. Padahal kan kita selalu terancam kan ya, kayak benda meteorit aja kan. Setiap saat padahal ada berapa jutaan kan ya benda angkasa itu jatuh dari langit ya, hanya karena Allah As-Salam menyelamatkan manusia dengan atmosfernya gitu ya, 7 lapisan langitnya, sehingga ia tidak sampai ya, benda-benda angkasa ini tidak sampai ke muka bumi dan menimpa kita. Kita tenang-tenang aja ya, kita merasa tadi santai aja beribadah, kita santai saja makan, minum, berinteraksi, bermuamalah. Nah, padahal setiap saat sebetulnya Allah Subhanahu wa taala terus melindungi kita, menjaga keselamatan kita ya dari berbagai hal. Nah, itu manifestasinya ya. Nah, termasuk Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman yang kita ketahui ya. Walaupun tadi kan ada yang Allah menangkan, ya ada yang tadi para nabi pun demikian. Bahkan nabi juga ada yang dibunuh. Nah, tapi itu semuanya keselamatan gitu. Karena selamat dari Allah itu bukan hanya selamatnya di dunia ya. Nah, keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman itu juga adalah manifestasi atau asar, jejak-jejak dari nama Allah As-Salam. Ini dalam surat Yunus ayat 103. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Nah, kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, terakhir dari manifestasi ya nama Allah As-Salam itu ada pada bagaimana dalam surat Ibrahim ayat 23 ya. Khalidina fiha biidni rabbihim. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Tahiyatuhum fiha salamun. Ucapan penghormatan mereka di dalamnya adalah salam. Nah, ini keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutnya kan surga itu dengan Darus Salam. Ya, dalam surat Al-An'am 127, lahum darus salam inda rabbihim. Bagi mereka tempat keselamatan. Nah, nama Allah As-Salam itu juga termanifestasi pada hamba yang dikasihinya, orang-orang yang beriman, yang dipilihnya itu untuk mendapatkan suatu tempat ya, yang khalidina, yang abadi di dalamnya, kekal di dalamnya ya. Nah, jadi kekal itu kekal selama-lamanya di dalamnya gitu ya. Nah, itu adalah karena nama Allah As-Salam menyelamatkan kita dari berbagai keburukan, kemusyrikan, kekafiran, perbuatan-perbuatan dosa yang akhirnya ya kita diselamatkan oleh Allah tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, demikianlah al-Islam. Jadi aturan-aturan Allah juga itu semuanya membawa as-salam, keselamatan. Jadi kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat, kuncinya adalah taat kepada aturan-aturan, nah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, itu yang akan membawa keselamatan. Sebaliknya, ya kehidupan yang sempit, ya penderitaan, konflik, permasalahan hidup yang tidak berujung, ya masalah yang selalu malah bertambah besar, itu ada pada saat kita meninggalkan aturan ya, ataupun perintah-perintah Allah. Paman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya coba saja kita berpaling aja dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, tidak akan selamat orang-orang yang hidupnya tidak dalam panduan, pedoman, petunjuk hidup yang diambil dari hukum-hukum Allah ya. Baik dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya ya. As-salam itu keselamatan ya, Darussalam itu ada pada takala kita menghidupkan ya aturan-aturan Allah dalam diri, keluarga, dan masyarakat bertetangga.
Nah, kalau tidak, ya terjadinya akhirnya banyaknya hal-hal yang tidak selamat, ya. Nah, tidak sejahtera, tidak aman. Nah, demikian ya, dan dari situ ya terakhir sebagai suatu bentuk bagaimana keimanan kita kepada nama Allah As-Salam. Yang pertama ya, kita harus senantiasa ya dengan nama Allah As-Salam ini at-tanzih namanya ya. Dari bentuk tauhid itu salah satunya at-tanzih. Tanzih itu mensucikan. Tanzih itu al-baro, melepaskan. Kan ada al-wala, ada al-baro. Tauhid itu ada dua rukunnya, nafi dan itsbat, meniadakan dan menetapkan. Nah, meniadakan ini al-baro. Nah, salah satu keimanan kita pada As-Salam membawa kita al-baro, berlepas diri, melepaskan Allah dari segala sifat kekurangan. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ada bersitan dalam hati kita, segera beristighfar kalau dalam hati kita ada hal-hal yang padahal itu tidak layak bagi Allah gitu. Terutama tak kala kita menghadapi qada dan qadar yang tidak kita harapkan gitu ya. Atau ada hal-hal yang ternyata ini di luar ekspektasi kita ya, atau ini suatu yang menyulitkan kita, memberatkan kita. Nah, di situ kita diuji. Betul nggak kita itu sudah mengimani Allah As-Salam? Dengan kan berat ya kalau misalnya kita mendapatkan ujian yang berat, kesulitan yang berat, kadang-kadang di situ muncul suudzon kita pada Allah. Nah, akhirnya melemah. Ya, nama Ar-Rahman kita itu ada tapinya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi ya Allah, mengapa engkau mempertanyakan gitu ya nama Allah Ar-Rahman? Ya Allah, engkau Ar-Razzaq, engkau Maha Pemberi rizki, tapi engkau memberikan rizki kenapa hanya pada tetangga saya gitu ya? Kenapa hanya pada bulan itu dimudahkan rizkinya? Engkau nama Allah Ar-Razzaq, tapi engkau mau memberi rizki pada orang lain gitu dengan mudahnya, sedangkan aku dengan ini, ya Allah, sehari untuk mendapat ini saja Allah bekerja berat misalnya dan lain-lain, yang itu akhirnya ya melepaskan kita dari tabaruk tadi ya. Jadi kita masih menyandarkan satu hal yang kurang dari kesempurnaan nama-nama Allah ya. Nama-nama Allah yang lain pun demikian gitu, harus kita selamatkan dari segala bentuk kekurangan di dalam hati kita ya. Jadi ajekan kesempurnaan bagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama As-Salam ini. Nah, jadi segera kita ingatkan gitu ya pada hati kita kalau ada suudzon pada Allah, pada hal yang tidak diterima oleh hati kita, segera Allah Al-Qudus, Subhanallah gitu kan ya. Subhanallah amma yasifun ya. Dan tadi Al-Qudus, As-Salam, ya Allah, tiada lain apa yang engkau tetapkan dengan qada dan qadarmu itu adalah tidak terlepas dari namamu Al-Qudus As-Salam. Engkau selamat dari segala bentuk kezaliman. Engkau tidak mungkin menzalimi aku hambamu. Engkau maha sempurna dengan Rahman Rahimu. Pasti segala bentuk qada dan qadarmu adalah manifestasi dari kasih sayangmu, kelembutanmu kepada aku hambamu. Nah, sehingga di situ kikis habis semua hal suudzon, prasangka yang buruk, atau kita menetapkan pada Allah satu hal yang kita menyamakannya dengan kekurangan makhluk gitu ya. Nah, terus juga ini dengan nama As-Salam ini kita harus banyak menebarkan ya. Jadi salah satu bentuk dalam hadis ya, sebab kita mendapatkan Darussalam, negeri keselamatan tak kala kita berada di yaumil akhir kelak, itu adalah dalam hadis riwayat Muslim ya. Nah, jadi la tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu gitu ya, tahabu. Jadi kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Nah, jadi iman itu kan di dalam hadis salah satu ya man kunna bihinna gitu ya. Jadi ada tiga hal
yang dengannya kalau ada 3 hal ini kamu akan merasakan lezatnya iman. Iman itu ternyata ada rasanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ada rasanya. Gimana sih rasanya iman? Manis, pahit, asam atau apa nih? Iman itu halawatul iman. Dalam hadis itu ada halawahnya, ada rasanya. Nah, pernah nggak ngerasain gimana sih lezatnya iman? Kalau rasa kan memang susah diceritain kan ya. Nah, halawatul iman, cita rasa dalam kita beriman pada Allah itu tidak akan terasa kecuali kalau kita pertama tadi takala Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari selain keduanya dalam hadis itu ya. Yang kedua itu disebutkan engkau mencintai seseorang tidaklah engkau mencintainya ya, la tuhibbuhu illa lillah, karena Allah. Nah, jadi ternyata kalau kita tidak mencintai tetangga kita ya, keluarga kita, tetangga, masyarakat ya, orang-orang muslim sesama kita, tidak ada rasa cinta kita sama sekali. Atau misalnya terhadap kaum muslimin di Palestina, tidak ada di dalam hati kita suatu giro atau rasa empati sama sekali ya, atau tetangga kita, keluarga kita dan lainnya gitu ya. Nah, itu kalau kita belum mencintai, maka halawa iman, lezatnya iman itu belum dapat kita rasakan. Nah, oleh karena itu disebutkan di sini. Nah, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan? Nah, absus salam bainakum. Nah, jadi setebarkanlah salam di antara kalian. Nah, makanya indah kan ya, assalamu alaikum. Ini doa yang luar biasa. Assalamu alaikum, dengan nama Allah assalam. Allah yang sempurna segala sifat, zat ya, dan juga perbuatan-perbuatannya, dan Allah lah sumber dari keselamatan. Maka aku doakan agar engkau mendapatkan keselamatan dari Allah assalam. Jadi hati-hati salam kita jangan sampai jadi basa-basi aja ya. Nah, salam kita jangan assalamualaikum tapi ya sama dengan selamat pagi, selamat sore, atau kita lupa makna yang mendalam dari makna itu. Assalamualaikum warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan gitu. Itu luar biasa ya, keberkahan. Agar memohon agar hidupmu, hartamu, keluargamu, ibadahmu ya, segalanya itu diberkahi oleh Allah. Berkah itu ziyadatul khair ya, kebaikannya bertambah, kebaikannya menetap, tidak berpergi darimu gitu ya, dan kau merasakan kenikmatan dari nikmat-nikmat Allah. Nah, itu jadi maka dari nama Allah Assalam ya, kita tebarkan dimanapun kita berada. Al-Muslim itu salima al-muslimuna ya, yang selamat muslim lainnya an lisanihi wa yadihi. Nah, jadi dengan nama Allah Assalam, kita dalam hidup juga ya, itu harus membawa keselamatan, dan jangan sampai ada kaum muslimin, tetangga, keluarga sekitar kita yang terzalimi sekecil apapun. Nama Allah Assalam, Allah Maha Suci, Allah dari kezaliman. Nah, maka kita pun berakhlak dengan akhlak Allah, kita sangat benci kezaliman ya. Kita tidak mau ada dalam lisan kita. Hati-hati kan yang namanya lisan ya, ucapannya sekali tapi dosanya bisa jadi seminggu, sebulan ya, setahun, ada yang bahkan mungkin jadi 2 tahun gitu ya. Kenapa? Bekas dari ucapan yang mudah keluar dari lisan kita ternyata membekasnya lama di dalam hati saudara muslim kita yang tidak selamat dengan lisan kita. Nah, makanya harus jaga betul-betul lisan kita ini ya. Selamatkan ya saudara-saudara kita dari keburukan lisan kita ya, dari pandangan kedengkian, pandangan hasad, pandangan mata kita ya. Nah, dari hal mendengarkan keburukan dari saudara kita. Nah, assalam itu kita selalu yang membawa keselamatan ya, keamanan, kesejahteraan. Nah, sehingga kehidupan kita itu berjalan dengan tadi kedamaian ya. Nah, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Assalam, yang mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa
ya, menanamkan nama Allah As-Salam ini dalam kehidupan kita ya, sehingga kita pun husnul khotimah ya dalam akhir kehidupan kita. Allah jadikan yang dipilih untuk menempati darus salamnya, surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Masih ada waktu ya, beberapa menit saja. Mangga kalau ada hal yang mungkin perlu ditanyakan, dikonfirmasi ya berkaitan dengan mangga silakan. Ya, kedengaran? Oh bisa. Yang pertama, seringkali kita mendengar istilah semua kebaikan datang dari Allah dan keburukan dari kita sendiri gitu. Padahal kan semuanya pasti dari Allah ya, awalnya gitu. Apakah setiap ada keburukan yang menimpa kita otomatis betul-betul karena kesalahan kita gitu? Padahal bisa jadi, kalau menurut pengalaman, bisa jadi kita tuh tidak merasa bersalah gitu ya. Nah jadi apakah betul gitu pernyataan itu bahwa semua kebaikan dari Allah, keburukan dari kita sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan tentang berakhlak dengan akhlak Allah gitu ya. Kalau lihat di Asmaul Husna kan sebetulnya itu juga bukan sifat Allah, itu kan tidak 99 ya, tidak terbatas sebetulnya kan. Pasti ada akhlak Allah yang tidak mungkin kita tiru ya, walaupun kita juga meniru mungkin hanya sepersekiannya gitu. Mungkin ada misalnya seperti Allah tuh maha misalnya maha sombong gitu kan, kita kan tidak mungkin mengikuti itu. Nah jadi berarti akhlak Allah yang mana gitu yang harus kita tiru, pasti ada batasnya gitu ya. Yang terakhir tadi yang tafsir surat Ibrahim ayat 23 itu saya belum paham yang apa tadi artinya ya, yang penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam. Jadi yang tahiyatum fiha salam yang di surat Al-Furqan ya, Ibrahim 23 tadi. Jadi itu maksudnya apa gitu? Itu kan seolah anugerah bagi mereka yang masuk surga, kemudian tahiyatuhum fiha salam gitu ya. Nah itu artinya apa maksudnya? Itu saja, jazakallahu khair. Alhamdulillah, syukron wa jazakumullah khairan katsiran ya atas 3 pertanyaan ya tadi ya, 3 pertanyaan. Nanti mudah-mudahan ingat ya, tadi harusnya bawa catatan juga nanti saya ingatkan ya. Nah 3 pertanyaan ya. Yang pertama ya, mudah-mudahan ini jadi amal soleh ya, dan juga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua ya. Nah ini ada satu hal yang menarik ya, berkaitan dengan ya kalau yang namanya kebaikan, nah ya itu kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan itu adalah dari akibat oleh perbuatanmu sendiri. Ini memang dalam Al-Qur'an memang ditegaskan demikian gitu ya, bahwa kebaikan itu ya, jadi ini juga sebagai adab sebagai hamba. Nah nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berbicara berkaitan dengan qada dan qadar. Nah itu nanti ada 2 sisi yang selalu harus kita ingat, ada hakikat, ada syariat. Nah nanti kita harus lihatnya 2 perspektif. Jadi ada hakikat, ada syariat. Nah jadi kalau yang disebut dengan segala kebaikan itu semuanya adalah dari Allah, dan keburukan itu adalah akibat ulahmu sendiri. Itu adalah secara syariatnya ya, secara syariat, karena syariat ini sama dengan sabab ya, as-sabab dalam kehidupan. Ada sabab, musabab gitu ya. Kan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan qada dan qadar itu dengan sabab musabab. Allah ar-Razzaq, Allah memberi rizki. Dengan qada dan qadarnya Allah telah muqassam, rizki itu dibagikan. Pakai sebab nggak rizkinya turun ke kitanya? Apa langsung turun tiba-tiba di dompet kita tung muncul gitu kan? Pasti ada sebab-sebab kan? Tiba-tiba aja kita dipanggil kemana gitu ya, ternyata ngasih apa gitu kan misalnya ya, amplop, pasti ada sebab kan? Allah menurunkan rezeki itu ada sebabnya ya. Sama dengan tadi buah-buahan ya yang tumbuh itu dengan tadi perantara Allah menurunkan hujan ya. Nah, lalu akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan darinya keluarlah buah-buahan. Artinya
qada dan qadar Allah ini ditetapkan dengan sebab musabab. Nah, sama dengan keselamatan tadi dalam din itu ada syariat. Kalau kita mengikuti syariat, nah ya maka keselamatan assalam ada pada orang-orang yang mengikuti syariat. Dan bila tidak mengikuti syariat, maka kecelakaan ada pada orang-orang yang tidak mengikuti syariat. Nah, maka kalau kita menisbahkan keburukan adab kita seorang beriman, nah itu tadi itu karena memang secara syariat atau secara sabab. Kenapa kamu mah gitu-gitu aja hidupnya gitu kan ya? Pendapatan apa masih gitu aja, itu karena sebab kemalasannya misalnya ya. Secara sebab manusiawinya. Ya, seperti tadi kita jangan sampai menyalahkan ya seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an gitu kan ya. Nah, ada yang mencuri kan ya, ada yang mencuri. Nah, lalu tak kala akan dihukum dikatakan, "Kenapa engkau mencuri? Ini sudah takdir Allah," gitu kan ya. Nah, ia dengan alasan takdir Allah, jadi menyematkan keburukan ya sama, nanti selalu kalau ada keburukan, ini sudah takdir Allah gitu. Nah, di situ ada mentalitas yang akhirnya ini fatalism gitu ya. Nah, itu sebetulnya nanti ke qadariyah, ke jabariyah gitu. Nah, tapi itu secara hitungan syariat sabab musabab. Kita harus melihat bahwa hal itu kalau ada hal yang buruk, pasti ada yang harus kita evaluasi nih. Ini kenapa tidak berhasil? Nah, pasti ada sebab yang menyebab ini tidak berhasil. Kenapa saya belum bisa aja misalnya melakukan sesuatu? Nah, ini ada evaluasi sabab ya. Atau dalam istilah lainnya itu ada syariah kalau dalam urusan-urusan din gitu. Nah, itu pendekatan syariah. Nah, pendekatan hakikatnya kebaikan dan keburukan semuanya sebetulnya berasal dari qada dan qadar Allah. Karena kan iman pada qada dan qadar Allah kan baik yang buruk maupun yang baik. Emang qada dan qadar itu ada yang baik dan buruk, itu sudah ditegaskan dalam dalil hadis gitu. Jadi termasuk ya seseorang finnar fil jannah, ya berada di surga, di neraka, itu semuanya sudah ada dalam qada dan qadar Allah. Nah, secara hakikat itu semua kita kembalikan itu adalah qada dan qadar Allah. Nah, oleh karena itu dua kesatuan ini kita harus hadapkan. Kalau kita menemukan sesuatu hal ya tadi kalau dievaluasi, ini jangan langsung tadi, dua-duanya harus kita sandarkan secara syariah. Ini ternyata ini dari keburukan kita kurang begini. Secara hakikatnya kita kembalikan agar hati kita juga tidak berputus asa. Kan di dalam Al-Quran juga kan kita beriman pada qada dan qadar Allah, bahwa semuanya sudah Allah catatkan agar apa? Agar hati kita itu tidak terlalu bersedih hati. Kalau ada satu yang luput dari engkau, yang luput dari kita tidak bersedih hati. Nah, disitulah hakikat bermain. Nah, jadi memang satu kesatuan ya antara hakikat dan syariat dalam menilai hal ini ya. Wallahu a'lam bimuradihi. Nah, terus yang kedua ya berkaitan dengan takhaluk ya. Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik juga ya, karena di bahasan pertama dalam hadis kan disebutkan ya bahwa Allah billahi, Allah memiliki 100 nama kurang 1 ya. Nah, barang siapa yang menghafalnya maka ia masuk surga. Nah, dalam interaksi di sini ternyata hafal di situ maksudnya bukan hanya menghafal, tapi ada yang pertama memahaminya, menzikirkannya, dan bertakhaluk ya. Nah, jadi ada bertakhaluk, berakhlak dengan nama-nama Allah, dan ada kita menanamkan, menginternalisasi dalam hati kita makom-makom hati kita kepada Allah dengan nama Allah itu. Nah, tadi betul sekali pertanyaannya, apakah takhaluk itu berarti dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Nah, nanti memang ada nanti akan saya baca lagi ya. Ada takhasus, jadi khusus ya. Ada memang betul-betul nama ini ya khusus adalah nama Allah Subhanahu wa taala gitu.
yang memang tadi seperti al-mutakabbir gitu ya. Nah, al-mutakabbir walaupun dalam praktek-praktek Allah Maha megah. Nah, kan kesombongan itu adalah selendangku itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya selendang milik Allah, ya kita makhluknya, hambanya ya kedodoran lah kalau sangat jauh gitu ya dari itu, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di pertanyaan itu betul nanti ada khususiah ya. Khususiah yang dalam kaitan takhaluk tadi, ya ini nisbah-nisbah yang berarti kita tidak bertakhaluk dalam makna itu karena itu adalah dikhususkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya nanti harus saya ini lagi gitu ya, insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin kita akan coba pisahkan hal itu ya. Tadi yang satu lagi apa? Tafsir Ibrahim 2. Oh iya. Oh iya ya. Nah, dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 44 ya. Jadi tahiyatuhum yauma yalqaunahu salamun wa a'addalahum ajron kariman. Nah, jadi salam penghormatan mereka pada hari mereka menemuinya adalah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Nah, tadi saya sempat membaca tafsirnya ya, tapi di ini tidak di ini lagi ya, tahiyatuhum ya. Jadi memang nanti salamun itu juga ucapan ya yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, selain di sana itu salam itu menjadi penghormatan ya, juga kalau dilihat di tafsir, tapi nanti saya khawatir ini tadi di ini lagi, tadi saya sudah sempat baca ya, tahiyatum itu adalah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya salah satu bentuk bentuk pemuliaan yang diberikan Allah disandarkan kepada orang-orang yang beriman tak kalah perjuangannya ya kan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghargai jerih payah hamba-hambanya yang ia dalam kehidupan dunia ini berusaha untuk menjaga ketakwaannya, dan Allah sambut dengan Darussalam, dan di Darussalam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi kebahagiaan, dan ucapan penghormatannya itu adalah dengan salam ini gitu ya. Nah, mungkin nanti akan saya ini lagi lebih dalamnya ya dari berkaitan dengan tahiyatuhum ini gitu ya. Nah, kalau di ini memang ini juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya, itu salam ya untuk hamba-hambanya ya, itu sebagai bentuk pembahagian Allah ya, pemuliaan Allah kepada hambanya yang dipilih ya, yang telah lolos ya, yang telah menjalankan kehidupan dunia, ujian-ujian kehidupan dunia dengan selamat gitu ya, dari kemusyrikan, kekafiran, dan segala bentuk-bentuk dosa gitu ya. Nah, demikian ya, wallahu alam bimuradihi. Ketika ada keburukan, memang tadi hakikatnya pasti dari Allah ya. Tapi misalnya gini, kita sedang di jalan, terus tiba-tiba kita sudah jalan dengan betul, tiba-tiba ada nabrak misalnya, itu kan seolah tidak ada kesalahan kita gitu kan. Nah, jadi apakah setiap keburukan dan seperti kita ya, walaupun pasti ada hikmahnya mungkin misalnya, tapi itu tuh betul-betul memang ada peran kita yang salah gitu. Mungkin saya tadi nggak melihat kiri kanan tapi itu sudah ketika tidak ketemu, apa memang ilmu kita yang terbatas gitu, atau jadi ujung-ujungnya memang pasti itu salah saya gitu, kesalahan tidak sih situ. Iya, ya. Nah, jadi memang kalau pada hakikatnya ya, memang kan kalau kita lihat Jabariyah, kalau kita kembali ke ini karena memang konsep dasarnya itu ya, Jabariyah Qadariyah ya, Jabariyah Qadariyah. Nah, Jabariyah itu segala sesuatu itu adalah pokoknya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah itu segala sesuatu itu terjadi atas manusianya itu sendiri, qadar, kemampuan manusia. Jabariyah itu kita hanya dipaksa. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini segalanya ya, bahkan melakukan kesalahan pun kita dipaksa oleh Allah gitu. Itu paham Jabariyah. Nah, kalau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada kasb, ikhtiar. Nah, jadi yang salah dari Jabariyah ini sebetulnya lebih dekat gitu ya. Kalau kita lihat dari berbagai kitab, Jabariyah ini lebih dekat dalam artian memang semuanya secara hakikat itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena iman pada qada dan qadar itu kan ada 4 martabah ya. Bahwa itu semua sudah ditulis oleh Allah, adalah kehendak Allah, dalam ilmu Allah, dan dalam pelaksanaannya juga atas kehendak ya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu berjalan. Nah, jadi sebetulnya tidak ada peran dalam kaitan hakikat gitu ya. Dalam kaitan hakikat itu semuanya di Laul Mahfuz sudah tercatat. Ya, bahwa keburukan itu akan menimpa kita, ini secara hakikat ya. Sebetulnya kalau pandangan hakikat itu tidak ada peran dalam pandangan hakikat, karena semuanya sudah pasti itu akan terjadi. Bisa nggak? Kan tidak bisa di remove atau dibalik ulang, itu semuanya qada dan qadar Allah itu sudah Allah. Nah, tapi itu secara hakikat. Nah, manusia nggak boleh berpikiran secara hakikat, karena yang mengetahui maksudnya bahwa oh ini nih takdir kita akan begini gitu. Nggak boleh kalau kita pakai ukuran hakikat yang hanya Allah mengetahui hakikatnya. Nah, itu secara hakikat. Nah, tapi secara syariatnya itu Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan ada sabab musabab yang walaupun belum tentu ya. Nah, ada beberapa peristiwa ya yang ternyata sebab itu tidak selalu sesuai gitu. Ya kayak tadi ikhtiarnya sudah, segala upaya sudah, persiapan untuk acara misalnya ya kurban. Wah, segala sudah di ukuran-ukuran syariahnya, sebab-sebabnya, manajemennya, segala-segala gitu ya. Tapi ada hal di luar dugaan, hujan besar, hujan badai misalnya. Nah, yang di situ tidak ada sama sekali peran kita secara syariatnya juga gitu. Nah, jadi memang nanti akan kasuistis gitu ya dalam peristiwa itu, hanya yang jelas nanti kembalikan secara hakikatnya. Nah, itu adalah semuanya apapun itu dalam ilmu Allah, dalam kehendak Allah, dan dicatatkan lagi gitu ya di Laul Mahfuz. Jadi yang di Laul Mahfuz sekarang bisa dihapus lagi atau bisa di ini kan? Ini udah di Laul, emang gitu. Kejadian nanti akan bagaimana? Setelah kita pulang akan apa, peristiwa-peristiwa semuanya sudah terjadi dan tampak sebetulnya campur tangan kita itu secara hakikat. Nah, tapi secara syariat dan sabab dan manusia dalam melakukan ikhtiarnya, nah ada kasab kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, makanya bukan dipaksa, tapi ada ikhtiari manusia. Nah, tapi dalam hakikatnya ikhtiar juga itu kita memilih kebaikan atau kesalahan, itu yang menyebabkan kita memilih kebaikan siapa? Sebetulnya Allah juga kan? Ya. Kita memilih kebaikan itu juga adalah ikhtiarnya, pas itu adalah hakikatnya diberikan oleh Allah taufik kepada diri kita yang pada ujungnya, nah hakikatnya itu semuanya adalah atas kehendak, iroda, ilmu dan ya demikian ini ya. Karena waktunya mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini dan ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd wa lakas syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ajiju Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari'u, ya Musawwir. Ya Allah, ya Salam, ya Salam, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, lakal asma'ul husna, la nukhthi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisakatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.